Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Elsa Febisabila, mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang bilangan bulat dan operasinya. Yuk langsung aja kita ke pokok pembahasannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian bilangan bulat, yang kedua operasi bilangan bulat, yang ketiga garis bilangan. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat atau himpunan bilangan bulat merupakan gabungan dari himpunan bilangan asli negatif, dan bilangan nol. Bilangan bulat merupakan suatu bilangan tak pecahan yang terdiri atas bilangan bulat positif 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, kemudian bilangan 0, kemudian bilangan bulat negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1. Bilangan bulat dilambangkan dengan Z yang berasal dari kata Zahlen, bahasa Jerman yang berarti bilangan. Nah, bilangan-bilangan bulat tersebut dapat dituliskan dan diurutkan dalam garis bilangan. Kemudian, pokok bahasan yang kedua ada operasi bilangan bulat. Di sini ada 4 operasi bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan, yang kedua ada pengurangan, yang ketiga ada perkalian, dan yang keempat ada pembagian. Operasi bilangan bulat yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Nah, operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda jumlah dalam garis bilangan. Suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan atau semakin besar. Nah, berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi penjumlahan. Berikut merupakan sifat-sifat operasi penjumlahan. Yang pertama, ada sifat komutatif. Sifat komutatif dapat disebut sebagai sifat pertukaran. Secara umum, sifat komutatif yaitu A plus B sama dengan B plus A. Contohnya, 5 tambah 8 sama dengan 8 ditambah 5 dan hasilnya akan sama. Kemudian yang kedua ada sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan sifat pengelompokan. Secara umum, sifat komutatif dituliskan dengan dalam kurung A ditambah B, tutup kurung, ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah C. Contohnya, 4 ditambah 7 dalam kurung ditambah 2 sama dengan 4 ditambah dalam kurung 7 ditambah 2 tutup kurung sama dengan 13. Yang ketiga ada sifat identitas terhadap perjumlahan. Unsur identitas terhadap operasi penjumlahan adalah bilangan 0. Mengapa 0 dikatakan sebagai unsur identitas terhadap penjumlahan? Karena jika kita menjumlahkan suatu bilangan dengan 0, hasil operasi penjumlahannya akan tetap. Secara umum dituliskan dengan 0 ditambah A sama dengan A ditambah 0 dan hasilnya akan tetap. Yang keempat ada unsur inverse terhadap penjumlahan. Inverse, lawan dari A adalah min A. Inverse atau lawan dari min A adalah A. Yang kelima, sifat tertutup.
Penjumlahan berlaku sifat tertutup. Artinya, penjumlahan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat juga. Jika A dan B adalah bilangan, maka A ditambah B sama dengan C. Nah, maka dari itu C merupakan bilangan bulat. Operasi bilangan bulat yang kedua ada operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda kurang dalam garis bilangan. Suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif maka akan bergerak ke kiri atau semakin kecil. Nah, pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Operasi pengurangan bersifat tertutup. Pengurangan yang melibatkan dua bilangan bulat, hasil operasinya juga merupakan bilangan bulat. Jika A dan B merupakan bilangan bulat, maka A dikurang B sama dengan C. Maka dari itu C merupakan bilangan bulat. Operasi bilangan bulat yang ketiga ada operasi perkalian. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda kali. Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Sifat-sifat operasi perkalian dijelaskan pada bagian berikut ini. Nah, berikut merupakan sifat-sifat operasi perkalian. Yang pertama ada sifat komutatif. Yang kedua ada sifat asosiatif. Yang ketiga ada sifat distributif. Yang keempat unsur identitas. Yang kelima bersifat tertutup. Operasi bilangan bulat yang keempat ada operasi pembagian. Nah, operasi pembagian merupakan kebalikan dari operasi perkalian. Hasil bagi bilangan bulat dengan 0 tidak akan terdefinisi. Selain itu, dalam operasi pembagian tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif. Nah, pokok bahasan kita yang terakhir ada garis bilangan. Apa sih garis bilangan itu? Garis bilangan dalam matematika dasar adalah suatu gambar garis lurus di mana setiap titiknya diasumsikan melambangkan suatu bilangan real dan setiap bilangan real merujuk pada satu titik tertentu. Seringkali bilangan bulat ditunjukkan dengan lambang titik-titik tertentu yang berjarak sama di sepanjang garis ini. Misalkan, gambar di bawah ini merupakan bilangan bulat dari negatif 9 sampai 9. Meskipun demikian, garis ini mencakup semua bilangan real, berkelanjutan tak terhingga ke kedua arahnya. Dan juga bilangan-bilangan tak bertanda yang terdapat di antara bilangan-bilangan bulat itu biasanya digunakan sebagai alat bantu dalam mengajar penjumlahan dan pengurangan sederhana, khususnya yang melibatkan bilangan negatif. Nah, sekian penjelasan sedikit materi tentang bilangan bulat dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum